Hai and hello, what's up good people and the gang. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel non subsidi bersama saya admin tertampan sebelah timur. Baik guys, kali ini kita kembali akan membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang semakin hari konfliknya semakin membludak saja. Satu permasalahan belum selesai, muncul lagi permasalahan yang lain yang dapat membuat kita senam jantung. Dan bahkan untuk beberapa pengidap penyakit hipertensi sangat tidak dianjurkan sekali untuk menonton sinetron ini karena bisa berakibat pecahnya pembuluh darah karena tekanan darah yang terlalu tinggi menyaksikannya. Baik guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kalian selaku fans dan juga penggemar sinetron Love Story The Series dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series dengan episodenya yang lebih panjang lagi. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur cerita sinetronnya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetron Indonesia yang sedang kalian sukai. And check it out. Pembahasan akan kita mulai dari si Wilantara yang sedang menelpon salah satu rekan bisnisnya. Nah, di sini si Wilantara berniat untuk menawarkan perkebunannya hanya dengan untuk menyelamatkan rumah tangga Ken dan Maudy karena diketahui sang investor meminta tebusan 3 kali lipat dari modal yang ditanamkan jikalau Maudy dan jikalau si Ken dan juga si Bunga memutuskan hubungan project duetnya bersama Mutiara. Tak sengaja pembicaraan telepon tersebut pun didengar oleh si Dinda. Nah, si Dinda sedikit bengang-bengong dan memasang wajah yang sangat sengok sekali guys di sini. Rasanya jika si Dinda ini dekat dengan lingkungan sekitar rumah saya sudah lama menggampar mukanya. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Di sini si Dinda tentunya juga tidak setuju dong dengan apa keputusan yang diambil oleh si Wilantara guys. Si Dinda ngamuk dan berkata bahwa si Wilantara lebih mementingkan anak dan menantunya dibanding istrinya sendiri. Wilantara hanya menjawab dengan kata-kata simpel saja, "Jikalau saya punya pilihan lain, saya tidak akan melakukan ini. Tapi karena ini merupakan pilihan satu-satunya, maka akan saya lakukan demi kelangsungan rumah tangga Ken dan Maudy." Epic sekali jawabannya guys. Dinda pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi dong guys. Di 4 penjuru mata angin lain juga ada si Argadana dan juga si Emily. Nah, di sini si Emily membawa laporan soal hasil obrolannya tadi bersama si Wilantara. Emily menyampaikan kepada si Argadana guys bahwasanya Wilantara akan menjual perkebunannya demi menarik Ken dari proyek duetnya bersama si Bunga. Bukannya tersentuh, si Argadana malah berkata kepada si Emily semua itu sudah telat. Ken sudah terlalu sering menyakiti hati Maudy dan terlalu banyak bukti perselingkuhan Ken dengan si Bunga yang dilihat oleh mata Maudy baik mata dirinya sendiri. Si Emily pun hanya garuk-garuk kepala. Nah, di sini si Argadana seolah-olah tidak mementingkan perasaan yang selama ini dibebankan kepada si Wilantara guys. Datanglah si Oma yang ngomong kepada si Argadana, "Harusnya kamu meniru Wilantara, berkorban demi mempertahankan hubungan Ken dan Maudy, bukan malah memaksa mereka untuk bercerai." Mendengar kalimat tersebut pun si Argadana hanya bisa terdiam dan bengang-bengong seperti orang habis ditagih oleh rentenir. Scene lain lagi di adegan lain di mana ada si Maudy yang sedang hulang-hulang sorangan guys. Di sini si Maudy bingung. Di depannya ada surat kuasa untuk gugatan cerainya kepada si Ken. Namun dirinya masih sangat ragu sekali untuk menandatangani surat itu dan dia juga belum yakin soal perceraian dirinya dengan Ken. Tapi sesekali dia membayangkan bagaimana romantisnya Ken dengan si Bunga guys, yang itu juga membuat dirinya semakin kuat dan semakin tabah untuk menandatangani surat gugatan cerai tersebut. Namun karena semakin lama dipandangi surat tersebut akhirnya tidak jadi ditandatangani. Tapi saat Maudy hendak menandatanganinya, datanglah si Jidan yang membawakan segelas kopi untuk si Maudy. Akhirnya kopi tersebut pun tumpah di surat kuasa tersebut dan perceraian pun mungkin saja akan batal guys.
si Dena yang melihat kejadian itu pun kesal karena si Maudy tidak jadi menandatangani surat perceraian itu gara-gara si Jidan. Si Dena ini seorang sosok wanita yang berhijab dan dinilai solehah guys pada kesan pertamanya. Namun kenapa dia terlalu mengikut campuri urusan orang lain dan juga ingin Maudy bercerai dengan si Ken guys? Apakah begini ya cerminan anak di akhir zaman sekarang ini? Baik guys, ke scene lain lagi nih guys, dimana ada si Maudy yang menelpon si Argadana dan menyampaikan bahwa dia meminta maaf karena surat kuasa yang diberikan oleh Argadana ternyata ketumpahan oleh kopi dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Argadana pun berjanji akan mengirimkan surat kuasa yang baru dan memerintahkan kuasa hukumnya untuk mengantarkan ke tempat Maudy bekerja guys. Memang mudah sekali ya guys, kalau orang kaya apa-apa juga nyuruh orang dan langsung sampai di tempat. Di sini si Jindan pun menegaskan kepada si Maudy bahwa Maudy harus tetap kuat dan juga tegar agar supaya Maudy tetap mendapatkan kebahagiaannya yang hakiki. Nah, saat momen obrolan antara si Maudy dan juga si Jindan itu berlangsung, datanglah Mutiara yang tidak sengaja melihat kemesraan dan kedekatan mereka. Ini akan menjadi sebuah fitnah lagi tentunya guys untuk si Maudy dan juga si Ken. Di scene lain lagi ada si Bunga yang sedang mengendarai mobil dan dia berpikir bahwasanya Ken sangat gentle sekali sebagai seorang laki-laki. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi membela si Bunga tadi. Bahkan karirnya pun akan hancur jikalau kejadian tadi di kafe sampai terekspos oleh media guys. Di sini pun si Tiara mengajak si Maudy berbincang empat mata. Nah, di sini si Tiara meminta si Maudy untuk supaya si Maudy bisa membujuk Ken karena Ken ternyata akan mengundurkan diri. Nah, di sini Maudy pun tidak mengerti kenapa Ken sampai mengundurkan diri. Bu Tiara bilang bahwa alasan Ken mengundurkan diri dia hanya ingin menyelamatkan rumah tangganya. Mendengar kalimat itu Maudy langsung tertegun dan terharu. Ternyata selama ini Ken sampai rela mengorbankan karir dan juga kepopulerannya demi untuk menyelamatkan rumah tangga bersama dirinya. Dengan ini apakah Maudy masih akan nekat untuk bercerai dengan si Ken? Dan apakah Maudy juga tidak memikirkan perasaan Ken? Atau justru mereka akan balik lagi baikan seperti dahulu kala? Tapi kita lihat lagi di scene lain di mana ada si Renaldi yang bertemu dengan salah satu anak buahnya. Nah, di sini anak buahnya melaporkan bahwa Wilantara akan menjual perkebunannya. Tentunya dong Renaldi sangat senang sekali karena perkebunan Wilantara itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh dirinya selama ini. Dan si Renaldi juga berkata kepada anak buahnya tersebut untuk menawar perkebunan Wilantara itu dengan setengah harga. Dan pasti Wilantara akan mau karena sekarang Wilantara sedang terjepit oleh keadaan. Pintar sekali ya si Renaldi ini dan juga licin seperti belut. Entah kapan si Renaldi akan dibekuk dan dimasukkan ke dalam penjara atas semua kejahatan-kejahatannya. Mudah-mudahan saja guys semua cepat membaik dan juga semua cepat reda. Karena jikalau kejadiannya seperti ini saja maka semuanya mungkin kalian juga para penggemarnya sudah malas menontonnya. Sampai di sini dulu berita dan informasi ulasannya kali ini dari saya. Mudah-mudahan kalian suka dan adapun kalian yang tidak suka ya tidak apa-apa. Tidak ada ruginya buat saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.